saya ngajar jadi guru cuma gaji 600.000, saya belum bisa ikhlas. Sedangkan rokok saya 100.000 sehari, bagaimana cukup saya bisa ikhlas ngajar? Biarkan saya berkembang sendiri jadi pengusaha. Halo, selamat sore teman-teman. Ketemu lagi dengan kita di sini di channel Ngopi-Ngopi. Kali ini saya dapat kesempatan yang luar biasa istimewa sekali, jarang-jarang ini, bahkan sangat langka ya. Kita kali ini akan ngopi-ngopi bersama salah seorang pengusaha sukses ini, pengusaha muda yang sangat sukses di bidang konstruksi, yang ternyata beliau juga adalah senior saya rupanya. Ketika kita tadi malam bincang-bincang, energi yang beliau share ke kita membuat kita tim Ngopi-Ngopi memutuskan untuk bahwa teman-teman harus juga tahu beliau ini. Maka kita akan ngobrol dengan beliau namanya adalah Mas Ali Aziz ini, Mas. Oke, Mas Ali Aziz ini yang paling menarik dari beliau ini teman-teman, bahwa dulu beliau ini jurusan keguruan SPD ya Mas ya, SPD, dan kisah beliau dari jurusan keguruan sampai di titik ini perlu teman-teman simak bersama. Oke, selamat sore Mas Ali. Selamat sore. Apa kabar Mas? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, terima kasih sebelumnya sudah menyempatkan hadir di podcast kita kali ini. Sampean dari ini tadi Mojokerto ya Mas ya? Dari Mojokerto. Mungkin kita ini kayaknya ini Mas, kita akan ngulang aja apa yang kita jadikan obrolan tadi malam tentang bagaimana perjalanan hidup seorang Mas Ali Aziz dari dulu yang seorang guru sampai sekarang menjadi seorang konstruksi ya. Gimana tuh Mas? Bisa diceritakan mungkin mulai dari kuliah atau sebelum kuliah gitu Mas? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore semuanya. Kebetulan saya sempat hadir ke sini bincang-bincang terkait masalah perjalanan hidup saya. Seperti apa? Pertama, awal saya meniti pendidikan di pondok pesantren. Di pondok pesantren. Selama kurang lebih 7 tahun di pondok pesantren. Subhanallah. Setelah itu perjalanan hidup saya sempat kuliah di IAIN Sunan Ampel Surabaya, sekarang jadi UIN Sunan Ampel Surabaya. Masih IAIN sampean ya? Dulu masih IAIN, tapi keluarnya jadi UIN sekarang ijazah saya. Jadi berawal dari kisah saya, harusnya saya menjadi seorang guru setelah lulus 2015 itu, tapi angan-angan guru itu berubah menjadi berpindah haluan terhadap usaha. Kebetulan 2015 saya ikut kakak saya yang kebetulan jadi anggota DPR Bangkalan. Saya mulai belajar usaha di dunia konstruksi mulai 2015. Waktu belajar konstruksi itu sesudah lulus kuliah apa sebelum Mas? Sesudah lulus kuliah. Oh, baru sesudah ya? Baru sesudah lulus kuliah. Nah, setelah itu saya belajar dari nol. Mulai saya mengirim bahan material dari bawah banget, dari bawah banget, jadi mandor, terus ngurusi tukang, sampai belanja, sampai ngurus termin pencairan. Itu saya semua lakukan dari administrasi nol sampai pencairan, itu saya semua. Subhanallah. Karena saya kok gak punya basic dari teknik sipil, gak punya apa-apa, cuma berbekal dari bekal mungkin barokah dari pesantren. Barokah dari pesantren, saya mulai belajar otodidak. Dan perjalanan selama 2015 sampai 2019 akhirnya saya jadi terbiasa otodidak. Itu akhirnya saya bisa menguasai secara detail masalah konstruksi, baik itu saluran, masalah jalan raya, sampai bangunan saya kupas tuntas. Dan itu membutuhkan berapa lama itu sampai sampean yakin gitu kan bahwa saya sudah bukan seorang guru lagi tapi seorang pengusaha gitu? Kurang lebih 2 tahun baru bisa nguasain. Hanya 2 tahun? Kurang lebih 2 tahun saya otodidak di lapangan tanpa ada mentor yang ngajarin saya. Yang menarik itu Mas Aziz, mungkin bisa sampean share ke teman-teman itu gimana sih, kan sampean ini jurusan keguruan ya.
yang sudah pasti sebenarnya mindset waktu sampean kuliah ya udah lulus kuliah saya jadi guru gitu. Kok akhirnya sampean bisa belok gitu? Ada kendala apa mungkin atau seperti apa realitanya sampai sampean mutusin ya udah deh saya gini aja. Sempat ketika saya baru lulus kuliah, Umi manggil saya ke rumah. Cong, katanya kalau orang Madura kan bilang Cong. Cong. Nak gitu kan. Nak, kamu sudah lulus, kamu ngajar biar apa? Biar bermanfaat ilmu kamu di pendidikan. Biar jadi jariah gitu. Amal jariah, walaupun gajinya sedikit jadi guru. Saya pernah mendaftar jadi guru dan pernah ngajar sebentar. Hampir 3 bulan lah saya ngajar itu. Gak kuatnya apa? Gaji saya cuma 600.000. Itu sudah rahasia umum Mas Aziz ya di dalam kalangan ini. Sedangkan rokok saya sehari itu bisa 100.000, bayangkan. Cukup nggak? Saya bilang ke Umi pada waktu itu. Konsumtif sampean pada Iya, saat itu. konsumtif. Saya bilang ke Umi, saya ngajar jadi guru cuma gaji 600.000. Saya belum bisa ikhlas. Sedangkan rokok saya 100.000 sehari. Bagaimana cukup saya bisa ikhlas ngajar? Biarkan saya berkembang sendiri jadi pengusaha ikut kakak saya. Saya mau belajar di. Sampean berani banget di sana ya. Setelah itu Umi, kok gitu dong? Kok gitu nak? Setelah saya target Umi, saya sekarang umur 28. Nah, setelah ini saya jadi pengusaha, saya target 40 saya akan sukses. Dan saya akan membangun lembaga pendidikan dan saya akan ngajar di situ tanpa dibayar. Subhanallah. Itu tekad saya Umi, pegang janji saya. Jadi sebenarnya gairah sampean untuk mengajar itu ingin sampean salurkan dalam cara yang lebih baik. Betul. Yaitu membangun pesantrennya sehingga sampean mengajar di sana murni gak ada kayak bayaran dan lain sebagainya. Karena ketika kita ngajar kan pengabdian, bukan kita cari nafkah. Benar. Cari nafkah ya di dunia usaha. Kata Kiai, ya kalau mau ngajar yang ikhlas. Jangan mengharap bayaran. Kalau mau bayar ya jadi pengusaha. Jangan ngarep di pengabdian pendidikan. Itu kan. Jangan akhirnya pada waktu itu Umi tergugah pada waktu itu, ya sudah. Kalau memang pilihan kamu seperti itu, jalankan. Sampean menganggap mematerialisasi pendidikan itu tidak baik. Betul, tidak baik. Sehingga sampean memilih untuk skip dulu pendidikan, saya jadi pengusaha sukses dulu, nanti kita balik ke sini. Yang menjadi menarik lagi dari sampean Mas Aziz, mungkin yang kita ingin tahu itu, sampean cerita tadi malam bahwa sampean sempat suffering banget, sampean sempat down banget, drop banget kondisi sampean, itu bisa diceritakan mulai kapan dan kenapa gitu Mas Aziz? Itu gimana? Jadi perjalanan dari 2015 ke 2019 saya normal untuk ekonomi itu. Sampai saya punya omset yang lumayan. Apalagi kakaknya sampean dewan. Saya belajar jadi pengusaha, saya borong proyek. Gak ada masalah dari pemerintah kabupaten, daerah. Subhanallah. Di Jawa Timur maupun dari jalan semua. Entah itu jalan, entah itu saluran ataupun gedung, itu saya jalani semua. Tanpa ada basic sarjana teknik. Saya sarjana pendidikan Islam, murni di pendidikan, tapi larinya kok ke teknik sipil. Betul. Perjalanan dari 2019 saya mencoba peruntukan ke dunia politik. Saya masuk di salah satu partai di Kabupaten Bangkalan, saya nyalon DPR. Dan alhamdulillah pada itu belum ditakdirkan sama Tuhan untuk jadi. Kalah alhamdulillah. Setelah itu saya nikah. Karena sudah sangat frustasi banget pada waktu itu, rumah kejual. Ya Allah, sampai rumahnya kejual. Ya, mobil kejual, rumah kejual. Ya Allah. Itu sisa 60 juta uang saya. Saya beranikan diri untuk umroh 4 orang. Ya Allah. Saya, Umi saya. Dalam kondisi sampean sudah kayak gitu, sampean masih umroh. Saya, Umi saya, istri saya, sama mertua saya. Jor-joran udah sekalian habis aja sekalian habis. Ancen mentalnya Mas Aziz ini luar biasa teman-teman. Jadi beliau tuh orang yang nggak mau nyerah gitu sama keadaan. Setelah saya umroh di sana, saya berdoa, ya Allah, kalau memang takdir saya ditakdirkan untuk begini, saya terima, tidak ikhlas. Tapi saya ada keluarga yang mau saya nafkahi, berikan jalan yang terbaik. Setelah pulang umroh 2019, saya belum punya pekerjaan itu. Ya Allah. Saya pengangguran sampai habis umroh tambah merosot. Sangat merosot. Sampai beli rokok pun saya nggak punya. Bayangkan dari 2015 sampai 2019 saya terbiasa dengan pegang finansial yang berkecukupan, tiba-tiba beli apa aja ya mungkin cukup. Tapi ketika menyampe di fase itu, saya merasa
merasakan banget Itu stresnya lebih besar bahwa loh, Mas Al. semua yang kita miliki itu hanya titipan. Dan kita tidak usah muluk-muluk. Yang penting apa ya? Penting sekarang ini harus banyak syukur. Kalau semakin kita apa ya merasa kekurangan, semakin mungkin kita tidak akan pernah tahu apa arti hidup. Saya sudah pernah di fase tinggi juga, saya pernah di fase paling rendah itu. Dan itu pernah saya alami semua. Dan di tahun ini alhamdulillah saya mulai berkarir lagi di dunia konstruksi. Ketika 2019 selesai, selama 6 bulan itu saya luar biasa hujan saya itu. Apalagi itu masa-masa corona. Masa-masa corona juga. Di 2020 saya menjawab karena saya punya skill yang bisa saya jual. Saya ketemu salah satu mentor. Namanya ini awal kali sampean akhirnya bisa saya mau bangkit. beranjak. Di awal 2020 saya ketemu orang yang namanya Pak Bambang. Subhanallah. Pak Bambang Gatorstono orang Mojokerto. Pada waktu itu Pak Bambang itu ngajak ke saya, ayo Mas kita gabung, kita bikin perusahaan. Buat perusahaan sendiri dengan skill yang sampean punya. Oke Pak, saya bisa bantu di bagian penawaran tender. Karena apa? Karena saya punya basic di situ. Pak Bambang nggak punya skill di penawaran. Meskipun saya orang pendidikan, saya ngerekrut value exchange gitu ya. Saya ngerekrut orang-orang teknik sipil yang saya rekrut. Ada 3 orang sebagai tim tender penawaran. Nah setelah bergulir itu saya di pertengahan 2020 saya dapat tender ya mungkin cukup lah di daerah Bojonegoro dari APBN pusat sekitar 18 miliar. Subhanallah. Bangun sekolah kita. Dari yang sampean belum bisa beri rokok kemarin, tiba-tiba sampean dapat 17 miliar. Hampir 18 miliar pada waktu kontrak itu. Kontrak saya nangis betul itu. Ya Karena apa? Perjalanan ketika saya ya bayangin. Ketika itu lucu saya. Ketika saya gak punya kerjaan itu, ketika nganggur selama corona. Nah, itu yang menarik Mas Asis. Karena banyak ketika orang drop kayak gitu tuh nyerah. Iya. Banyak ya udah berarti memang takdir saya sudah gak jadi apa-apa. Saya ada entah tergerak hati saya tirakat. Subhanallah. Saya Tirakat gimana tuh? Tiap hari itu saya ke sowan, tiap hari itu ke Sunan Ampel, Makbaro Sunan Ampel di Surabaya sama Sunan Boto Putih. Subhanallah. Ya kan berdekatan tuh. Berdekatan itu rutin tiap hari saya continue sampai saya dapat tender 18 miliar. Subhanallah. Tiap hari sampai. Tiap hari saya izin ke istri saya apa? Saya akan cari nafkah. Tapi pulang-pulang sebenarnya saya ke sana nggak kerja nggak apa, nangis saya itu. Ya Allah. Dalam hati saya masa saya terus begini, saya curhat, saya minta barokah. Melakukan perenungan. Apa sih? Oh mungkin ini balasan, mungkin saya ada dosa-dosa yang sudah dikasih, yang diujikan sama Tuhan untuk saya. Dan jadi penguatan spiritual sampean lagi gagal bukan malah nyerah tapi menguatkan spiritualitas. Spiritualitas. Karena basic saya mungkin tergerak dari barokah guru-guru saya. Benar. Di pondok pesantren akhirnya di situ saya mendapatkan petunjuk. Malamnya itu saya mimpi. Saya kayak kejatuhan bintang pada waktu itu. Subhanallah. Akhirnya saya tender ketika saya proses mulai nawar sama Pak Bambang itu. Saya menang, saya nangis meluk istri saya itu. Ya Allah, ini mungkin jawaban dari selama saya pengangguran. Saya insaf, saya tirakat, saya tobat ke selama itu. Waktu sampean 6 bulan di Ampel yang bahasanya sampean tuh tirakat. Sebenarnya sampean tidak tahu. Maksudnya apa, sampean memang meniatkan sesuatu ke depan atau memang sudah putus asa, gak tahu mau ngapain? Pada waktu tirakat itu saya sudah ada di titik terendah. Saya sudah gak punya tujuan hidup. Apa sih kerjaan? Udah hambar gitu ya, udah kerjaan mau ngajar gak mungkin masuk lah nutup untuk utang-utang saya. Tapi akhirnya pada waktu itu ada petunjuk itu. Saya diketemukan sama Pak Bambang Gatorstono itu mentor saya sampai sekarang. Subhanallah. Akhirnya saya nawar tender, menang 18 miliar itu baru saya bisa bangun, baru saya bisa bayar utang. Baru uang-uang yang saya hilang itu kembali lagi sekarang. Alhamdulillah ya Allah. Nah, jadi emang udah terbayar dengan itu. Terbayar kontan pada waktu itu. Secara personal Mas Asis, saya pengen nanya lebih dalam. Berarti sampean percaya bahwa dalam bagian dari suksesan sampean tuh ada unsur-unsur spiritualitas yang sampean lakukan? Sangat percaya saya. Sampean yakin? Iya. Sehingga ketika itu sudah menjadi gaya hidupnya sampean kalau nggak salah. Sampai sekarang. Kenapa saya
kenapa saya sampai sekarang apa ya, sampai ingat betul saya selalu mementingkan dari sisi spiritualitas. Karena saya apa? Karena pada waktu itu saya apa ya? Saya yakin bahwa pertolongan Tuhan, Allah menguji kita itu nggak mungkin di batas kemampuan kita. Saya percaya itu. Nggak mungkin di luar batas kemampuan kita ya. Akhirnya terjawab sudah. Dan bergulir terus. Akhirnya sampai sekarang saya menekuni di dunia konstruksi. Padahal saya harusnya jadi guru. Benar-benar. Dan akhirnya sampean jadi pengusaha sekarang. Iya, betul. Share Mas Aziz ya, Mas Ali. Sampean share ke teman-teman gimana supaya teman-teman kita yang mungkin sekarang juga di Fakultas Keguruan. Karena kan begini, ada stigma Mas Ali bahwa ya fakultas keguruan itu ya masa depannya ya akan seperti itu, linear kayak gitu aja. Dan sampean membongkar itu ketika sampean tadi malam cerita sampean dari keguruan jadi pengusaha, itu mindset sampean tuh gimana Mas? Biar maksudnya kok sampean itu punya optimisme gitu kan, sampean sudah tahu kapasitas sampean yang ngajar tapi bisa membuka, itu gimana sampean? Life is choice. Hidup itu adalah pilihan. Jadi tergantung kita mau berani melangkah atau tidak. Kalau kita nggak berani melangkah ya udah hidupnya stagnan. Sampean nggak membatasi ya diri sampean sebagai guru dan lain sebagainya. Karena fitrahnya manusia itu terlahir telanjang, terlahir punya kapasitas masing-masing. Dan itu kalau kita bisa improvisasi semuanya akan bisa. Walaupun kita di dunia fakultas pendidikan, kalau kita mau improvisasi semuanya akan bisa. Bisa karena kebiasaan. Berarti sampean tidak tidak rendah diri dengan kapasitasnya sampean yang sudah 4 tahun kuliah ya gitu. Akhirnya yang mengharuskan masa depannya sampean ya itu enggak ya. Saya tidak pernah takut survei sama orang yang sudah sarjana pendidikan, sarjana teknik sipil. Saya survei terus. Saya karena yakin saya di manusia itu terdapat potensi diri yang bisa digali. Siap. Nggak bisa karena kebiasaan itu aja. Selain optimisme dan semangat yang saya tangkap dari kesuksesan sampean yang mengantar sampean ke titik ini, saya tadi malam melihat ada unsur lain Mas Aziz, yaitu organisasi atau kegiatan sampean waktu kuliah. Coba ceritakan Mas, seberapa berkontribusi itu pengalaman sampean di organisasi sampai yang membawa sampean sekarang tuh gimana tuh Mas? Dulu saya masuk WINSA, saya masuk di organisasi yang namanya PMI. Iya, Gerakan Mahasiswa Islam Indonesia. Pada waktu itu kiblat PMI se-Indonesia itu paling besar di WINSA. Paling besar, organisasi kemahasiswaan terbesar. Tapi pada waktu itu saya di Fakultas Tarbiyah itu ada mungkin ada dua organisasi PMI yang mungkin sudah jadi rahasia umum. Nggak perlu saya ceritakan. Saya sudah mulai berkarir awalnya jadi anggota, ikut Mapaba, ikut PKD, ikut PKL, sempat ikut PKL saya di Pasuruan itu, yang diselenggarakan oleh PKC. Subhanallah ya. Setelah itu saya diangkat jadi ketua rayon, ketua rayon Asy'ari pada waktu itu. Setelah itu saya jadi ketua komisariat PMI di aktivis Tarbiyah. Bener itu. Karena di UIN itu menurut umum itu masyarakat umum kalau sudah bisa jadi ketua komisariat berarti ya aktivis nyel gitu kan. Jadi Tarbiyah itu kader yang paling banyak, bisa ribuan itu. Fakultas terbanyak terbanyak dan juga kader PMI terbanyak di WINSA. Karena memang jurusannya banyak, mahasiswanya banyak. Pada waktu saya berorganisasi, ya mungkin barokahnya PMI juga saya. Pada waktu itu kenapa sampai saya bisa survive di luar? Karena tidak mungkin toh kita keluar kosongan tanpa pengalaman organisasi. Benar. Dan PMI itu adalah memang benar-benar wadah yang bisa menjadi basic saya untuk berkembang di luar. Sampean merasa itu, meyakini itu? Iya. Bayangin, dulu saya jarang sebenarnya kuliah. Saya selalu ikut kegiatan-kegiatan PMI di luar. Saya sering keluar kota. Aktif banget sampean dulu waktu aktif banget. Sampai dosen saya itu kadang bingung, Mas kok jarang kuliah ini. Akhirnya karena kalau menurut saya kuliah itu cuma 30%, 70% aplikasi di lapangan. Dan bisa didapat dari organisasi. Dan orang-orang yang saya pastikan, orang yang hanya kuliah tanpa ikut organisasi di kampus, saya yakin di luar tidak akan berani survei, berani improvisasi diri. Tidak mungkin. Semua itu didapat sama organisasi dan jangan takut untuk berPMI. Alhamdulillah. Gitu aja. Dan menurut sampean setelah di titik ini, menikmati ini, ketika kita kembali ke flashback ke belakang, apakah menurut sampean ada kontribusi untuk kesuksesan sampean ini di organisasi?
organisasi ikut andil nggak dalam kesuksesan Sangat sampean? ikut andil. Kalau Sangat. menurut saya 50% dari kesuksesan saya itu diawali dengan pengalaman saya di organisasi. Subhanallah, bukan skill ini. Bukan. Organisasi yang mengajarkan kita tiap hari untuk apa? Untuk berkembang, untuk improvisasi diri. Itu aja. Jadi memang channel ngopi-ngopi ini Mas Aziz ingin mengangkat tokoh-tokoh masyarakat yang sudah mencapai satu titik tertentu ya, dan apa namanya, supaya nanti bisa juga diambil pelajaran dari masyarakat. Ketika sampean sudah sukses sekarang Mas Aziz, terutama untuk teman-teman kita yang fakultas keguruan ataupun yang lebih umum, kira-kira apa yang ingin sampean sampaikan untuk teman-teman kita di sana? Untuk apa ya? Untuk masukan ke teman-teman yang seprofesi dengan saya harusnya jadi guru, jangan takut untuk survive di luar. Karena rezeki itu tidak membatasi kita, tidak membatasi ruang hidup. Yang terpenting kita ada kemauan dan apa ya? Kemauan yang tinggi, terus kita sungguh-sungguh untuk menggali potensi diri. Itu aja. Jadi tetap optimis, jangan membatasi. Jangan membatasi. Siapapun teman kita, nggak apa-apa. Kita harus apa? Kita harus, walaupun kita berteman sama preman, walaupun kita berteman sama pengusaha, itu pasti di situ ada nilai plus yang kita bisa ambil, dan itu kita harus saring dan kita bisa olah. Dan sampean sekarang sudah ada bisa dikatakan di bagian puncak ya dari kesuksesan sampean yang sampean sudah tempuh selama ini. Mas Aziz, di titik ini sampean share ke kita, menurut sampean optimisme ini sebenarnya mentalnya orang yang sudah di atas itu gimana sih melihat orang-orang yang masih proses itu? Sebenarnya karena banyak dikotomi bahwa memang ada kesengajaan untuk mengeksploitasi dan lain sebagainya, tapi kan sampean sudah beda levelnya. Sampean melihat masyarakat umum ini, apakah memang seperti itu, bahwa yang di atas ingin menekan yang di bawah, bahwa memang kesuksesan itu hanya untuk orang-orang tertentu, atau memang itu terbuka Mas Aziz? Untuk ukuran sukses itu kan apa ya, masih menjadi perdebatan. Ukuran sukses kalau menurut saya ya itu bisa bermanfaat bagi orang lain. Khairun nas anfa'um linnas. Mindsetnya itu ya sebenarnya. Sukses itu sebenarnya itu bisa bermanfaat bagi orang lain. Saya sepakat banget itu. Sekedar punya kaya, sekedar punya uang banyak tapi nggak bisa bermanfaat bagi orang lain, itu bukan sukses. Berarti mindset sukses harus diperluas lagi. Jadi bukan soal seberapa banyak uang yang kita dapat, tapi manfaat yang ketika kita ada di puncak, bagaimana kita bisa memberi manfaat bagi sekitar. Itu aja sebenarnya. Saya menangkap teman-teman ya dari obrolan ini yang sangat menarik ini, ada berapa unsur sebenarnya, meskipun itu juga bagian dari faktor-faktor yang mendukung Mas Aziz, seperti organisasi, terus spiritual, terus yang paling mengagumkan buat sampean itu yang 6 bulan masa corona dan sampean nggak ngapa-ngapain itu. Dan banyak orang yang gagal di sini Mas Aziz. Banyak teman-teman saya di kuliah itu nggak nyampe lulus, pulang ke rumah sampai sekarang masih nggak tahu mau ngapain dan masih putus asa Mas Aziz. Sedangkan yang tidak putus asa seperti sampean berhasil begitu kan. Meskipun kita tahu keberhasilan itu tidak untuk semua orang dan tidak mudah, tapi untuk teman-teman yang kena ini Mas Aziz, banyak sekali teman-teman saya yang kena kayak gini. Gimana kita bisa membangun? Ya kembali ke tadi itu, kita harus membangun trust, percaya diri. Kita harus punya kepercayaan diri. Percayaan diri. Kalau kita sudah, ya kembali lagi tadi yang saya jelaskan, life is choice. Hidup itu adalah pilihan. Mau berkembang, mau maju atau mau mundur, mati. Nah, ketika kita maju, itu belum tentu kita akan mati. Kita akan bisa sukses ataupun gagal. Nah, kegagalan itu bukan puncak dari perjuangan kita, tapi awal dari perjuangan kita untuk sukses. Itu aja sebenarnya. Jadi saya terus meyakinkan diri bahwasanya saya pasti bisa. Seterpuruk apapun teman-teman, kita sekarang harus. Kadang orang itu berhenti di tengah jalan gara-gara apa? Kurang percaya diri, kurang optimis, dan sisi spiritualnya mungkin tidak dibarengkan itu. Akhirnya apa? Dia akan vakum dan akan mati, mati suri. Mau bergerak atau mati suri.
Itu slogan saya dulu di PMI. Mau bergerak atau mati suri. Ya, karena beliau ini teman-teman juga senior saya di organisasi PMII dan saya sangat bangga sekali. Ternyata saya menemukan senior yang sudah begitu suksesnya. Sebenarnya tadi malam kita berbicara tentang banyak sekali angka-angka yang membuat saya terpukau begitu kan kepada beliau. Tapi mungkin itu nanti akan kita ceritakan di lain channel. Mas Asi, sampean sekarang sudah ada di titik ini. Sampean masih muda sekali, kalau tidak salah umur 32. masih 32 tahun sekarang. Ke depan sampean dalam konteks keorganisasian dan ini apa namanya fakultas keguruan ini untuk teman-teman kita yang di sana, ke depan apa yang akan sampean lakukan? Ke depan saya pertama, karena perusahaan saya masih berdiri di 3 tahun. Kebetulan PT Alam Media Konstruksi itu direkturnya PT Alam Media PT Konstruksi. Alam Media Konstruksi itu direktur saya itu Pak Bambang Gatot. Saya komisaris utama sekarang. Subhanallah. Saya sekarang lagi merintis untuk pengembangan perusahaan saya untuk agar menjadi lebih besar. Di target di 40 tahun ini saya akan membangun lembaga pendidikan, entah itu yayasan ataupun sekedar ataupun pondok pesantren atau yang lain lah. Pokoknya saya bakti terhadap pendidikan ini. Untuk apa? Untuk memenuhi janji saya Iya, kepada benar-benar umur saya yang tadi. umpinya sampean ya. Umur pun 40 tahun, kalau saya masih diberikan umur panjang, Amin, amin, amin. saya akan ngajar di lembaga itu. Ketika saya sudah bagus, saya akan ngajar tanpa dibayar. Subhanallah. Itu bakti saya untuk pendidikan. Untuk pendidikan. Ya, mudah-mudahan dengan seiring niat baik saya seperti ini, ada doa ya Allah yang mengijabah langkah-langkah dan cita-cita saya. Dan semoga nanti apa usahanya sampean tambah maju, tambah luas, terus sampean jauh bisa lebih berkontribusi lagi lebih banyak. Yang saya tangkap dari sampean optimisme dan energi muda. Dan semoga ini teman-teman yang nonton channel Ngopi-Ngopi benar-benar juga bisa dapat inspirasi dari obrolan singkat kita dengan Mas Ali pada sore hari ini. Saya ucapkan terima kasih banyak Mas Ali. Nanti dalam konteks tertentu, obrolan tertentu kita juga ingin mengundang sampean lagi supaya memberi semangat. Oke, mungkin itu saja dari tim Ngopi-Ngopi. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum.